Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dalam acara webinar kita kali ini, khususnya webinar Kombal Komunitas Belajar SD Negeri 15 Bengkulu Tengah, yaitu Bangku SD 15 Bengkulu Tengah. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu-ibu, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, khusus pada Ibu Ani Kurnia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, saya ucapkan terima kasih karena saya tahu beliau saat ini sedang menghadiri acara juga, yaitu Ruang Kolaborasi CG Angkatan 11, dan juga Ibu Lismawati. Terima kasih sudah bersedia menghadiri dua acara sekaligus. Dan kepada ibu-ibu sekalian atas kehadirannya dalam webinar kita yang terkhusus, mungkin ini yang pertama ya kalau di komunitas belajar kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Sebenarnya tadi saya mau bikin kuis Bapak Ibu, cuman waktunya tidak memungkinkan, jadi mungkin kita langsung saja ke materi mengenai budaya positif. Apa saja elemen-elemen budaya positif. Sebelumnya izinkan saya menutup kamera dan berbagi layar karena khawatir nanti berat sistem laptopnya. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu ini. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar yang saya berikan? Ya. Nah, mungkin pada waktu sebelumnya Ibu Lisa juga pernah menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif ini. Nah, izin Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu, ada sedikit gangguan. Apakah layarnya sudah berganti Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah, ya. Nah, ya, terima kasih. Tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah menciptakan siswa yang disiplin dan bertanggung jawab sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila, menciptakan budaya positif lingkungan sekolah dengan mempedomani kebajikan universal, dan kerjasama antara wali murid, wali kelas, serta warga sekolah untuk mendukung terlaksananya budaya positif di sekolah. Jadi apa saja budaya positif di sekolah itu? Terdapat 7 elemen ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat sebelumnya seperti yang disampaikan oleh CGP kita yang pertama, yaitu Ibu Lisa. Itu akan lebih mendalami pada kali ini mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu izin bertanya, ada apakah di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar atau pernah mengerti mengenai 7 konsep utama modul budaya positif ini? Ada di antara Bapak, oh, saya pernah mendengar itu, gitu. Ada tidak Bapak Ibu sekalian? Atau semuanya masih merupakan istilah baru? Bagaimana? Pernah mendengar sekilas mengenai disiplin positif? Iya, mengenai keyakinan kelas. Nah, kalau ya, mungkin dulu kita mengenalnya itu seperti peraturan tata tertib ya, tapi sekarang akan lebih diperhalus lagi, akan lebih eee, menyentuh ke siswa lagi. Jadi bukan peraturan seolah-olah kita yang membuat peraturan, siswa harus menjalankan.
tapi lebih kepada keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi, paradigma itu adalah sudut pandang bagaimana kita selama ini menjadi seorang pengajar ya, terutama guru, seorang pengajar. Jadi, bagaimana kita merubah sudut pandang itu dari sebagai seorang yang hanya memberi ilmu, tapi bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid itu sendiri. Nah, ini adalah miskonsepsi atau kekeliruan kalau kita istilahkan mengenai makna kontrol. Bapak Ibu apakah terlihat atau terlalu kecil ya? Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu. Yang pertama, mengenai ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita pada saat kita berbicara ataupun kita berhubungan dengan murid, seolah-olah kita bisa memaksa mereka untuk berbuat sesuatu. Misalnya ketika mereka berbuat salah, kita merasa kita bisa mengontrol mereka atau menjadi menghukum mereka seperti itu. Padahal sejatinya kalau dia tidak mau, dia bisa memilih untuk tidak melakukannya. Makanya sering kita temui kadang ada murid yang penurut, ketika kita suruh seperti ini seperti itu mereka nurut. Ada juga murid yang membangkang, mereka tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan kepada mereka. Contoh seperti kita membuat PR, mungkin sebagian murid akan mengikuti atau mematuhi peraturan tersebut. Mereka membuat PR, tapi ada beberapa 1-2 murid yang tidak mengerjakan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid karena sejatinya murid itu adalah memiliki pribadi sendiri yang bisa berdiri sendiri dan mereka juga sama seperti kita memiliki keputusan mau atau tidak mau melaksanakan sesuatu. Kemudian ilusi bahwa jadi ilusi itu seperti hayalan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi misalnya ini dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita sering memberikan pujian ya, pujian. Oh bagus, pintar, hebat. Tapi nanti ada kalanya murid itu dia hanya menunggu pujian kita. Kalau tidak dipuji, dia tidak mau mengerjakan. Jadi sebenarnya tidak melulu bahwa kita memberikan pujian itu baik bagi anak. Belum tentu itu baik. Karena bisa saja mereka jadi bergantung kepada kita. Ketika dia melakukan sesuatu, kita tidak memuji ataupun tidak membujuk misalnya dia merasa kecewa gitu. Jadi tidak selamanya hal yang menurut kita baik, penguatan itu seperti pujian atau bujukan itu baik, belum tentu baik untuk perkembangan mental mereka. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini seperti yang sering saya lakukan. Misalnya ketika seseorang anak bersalah, dulunya saya berpikir bahwa ketika saya membuat mereka merasa bersalah, mereka akan menyesal dan tidak mengulangi lagi. Tapi mungkin justru itu akan menjatuhkan mental mereka seperti itu. Kan sekarang sering kita terlihat atau terdengar bahwa berita tentang pembulian, tentang misalnya seseorang yang merasa kecewa, merasa gagal, itu karena kemungkinan besar ada efek dari kita sebagai seorang guru yang misalnya saat mereka berbuat salah, "Kamu tahu nggak, kamu itu membuat orang lain kecewa, kamu itu membuat orang lain seperti ini." Jadi mereka merasa bersalah, mungkin mereka akan menjadi minder. Makanya sering misalnya anak-anak dibully, dia diam saja. Karena dia dari awal mungkin sudah merasa minder. Nah, selanjutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya kadang kita berpikir kita dewasa, mereka anak-anak, kita berhak untuk memaksa seperti mereka, menunjukkan bahwa kita berkuasa atas murid. Seorang guru berkuasa atas murid, berhak memaksa mereka untuk melakukan ini, melakukan itu. Padahal itu sebenarnya
bisa menjadi dendam bagi mereka suatu saat. Dalam jangka waktu panjang akan terbentuk sebuah hubungan permusuhan. Mungkin aku ingatnya dengan ibu itu seperti ini atau seperti itu. Dan mungkin ini adalah, saya akui ketika saya akan mengikuti pemateri, saya berpikir panjang, seolah-olah semua hal ini mengacu kepada saya, karena saya menyadari bahwa saya seorang guru yang keras. Kekerasan saya itu sebenarnya tujuan saya baik, saya ingin anak itu menjadi lebih baik. Karena kenapa saya melakukan seperti itu? Karena saya pada saat saya masih kecil juga saya terbiasa dikeraskan. Untuk memperoleh sesuatu, saya harus berjuang keras, saya harus berusaha keras. Jadi seolah-olah saya memaksa juga bahwa untuk menjadi seperti sekarang, untuk menjadi mental yang bagus seperti saya, anak-anak juga harus dipaksa seperti itu. Padahal sebenarnya itu juga merupakan hal yang negatif. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip budaya positif yang akan kita pelajari beberapa ke depan nanti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan dari paradigma. Paradigma itu sudut pandang ya Bapak Ibu. Perubahan dari sudut pandang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal nyatanya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi maksudnya kita menganggap semua anak itu harus pintar, semua anak itu harus pintar dasar matematika harus bisa semua. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu karena tidak semua ilmu yang kita sampaikan kepada anak akan bermanfaat dalam kehidupan mereka. Tergantung sesuai dengan kebutuhan dan keputusan mereka untuk mempelajari lebih lanjut atau tidak ilmu tersebut. Kemudian stimulus respon yang kedua, bahwa kita sering menganggap semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal kenyataannya seharusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, yang ketiga adalah paradigma lama kita, istilahnya ya, stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu tidak bisa seperti itu, belum tentu pendapat kita bagus, menurut kita mungkin baik pandangan kita. Dan kita seolah-olah berusaha untuk menyebarkan pandangan yang sama terhadap teman-teman atau lingkungan sekitar kita. Padahal seharusnya yang harusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, mulai saat ini kita harus mempelajari bahwa ketika kita menyampaikan saran misalnya, atau menyampaikan sesuatu, "Nah, ini bagus loh." Tapi mungkin mereka memandang dari sudut pandang yang lain seperti itu. Jadi, adalah suatu kewajaran ketika kita memiliki pandangan yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita harus sama. "Oh, menurut saya bagus dan ini harus dijalankan," belum tentu bagus. Seperti itu. Kemudian yang keempat, stimulus respon atau pandangan lama kita bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu, bisa jadi, eee, perilaku itu pasti ada tujuannya. Kadang misalnya, kita berpikir bahwa, "Oh, orang itu kenapa ya ingin mencelakakan orang?" Siapa tahu dia menyelamatkan dengan seperti itu dia menyelamatkan orang yang lain, seperti itu, nah. Jadi Eee, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberi contoh bahwa ketika perilaku buruk, misalnya gini, saya berbuat sesuatu dianggap orang buruk, padahal itu tuh tujuannya bagus, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang memiliki pengalaman, boleh berbagi? Ada ndak pengalaman misalnya, sebenarnya saya melakukannya itu bagus, dianggap orang itu sesuatu yang jelek, padahal itu tuh tujuannya baik untuk semua, seperti itu. Jadi kita misalnya seorang anak mungkin, gini loh, seorang ibu aja saya pernah dengar cerita kan kadang ibu itu mencuri, sebenarnya saya juga tidak terima, misalnya seorang ibu mencuri, ternyata dia mencuri untuk membeli, susu misalnya, karena dia tidak punya, cara lain, mungkin anaknya sudah lapar. Oke Bu Ina mengangkat tangan, boleh Bu Ina mau berbagi pengalaman? Atau kepencet?
Kalau Bapak Ibu ada? Ibu siapa? Ibu Supia atau Ibu Sri ada nggak pengalaman bahwa seperti contoh tadi misalnya seorang ibu mencuri kan pasti dihukum orang, ternyata dia mencuri ada orang di belakang itu yang, anak-anaknya yang membutuhkan dia, seperti itu. Nah ya seperti itu ya misalnya, "Oh ada tadi Bu," padahal dia tidak masuk misal, tapi alhamdulillah itu tidak ada ya, kita jujur-jujur aja. Iya, eee, itu kan sebenarnya perbuatan yang tidak bagus, tapi itu tadi, kita memiliki tujuan. Jadi mulai saat ini kita juga melihat anak itu, mereka tuh misalnya, eee, saya punya anak namanya itu Raka gitu ya, dia tuh nakal memang terkenal, tapi ternyata kalau dia curhat sama saya di rumah dia tidak mendapat perhatian. Jadi dia itu berbuat seperti itu ingin mendapat perhatian dari gurunya. Jadi mulai sekarang pandangannya kita rubah bahwa ternyata, oh kita melakukan itu, anak-anak membuat kesalahan itu kita lihat dulu apa motivasi di belakangnya, atau memang karena perilaku nakal atau karena ada tujuan tertentu. Lanjut, orang lain ya, ya silakan Bu Sipia, silakan Bu. Terima kasih Bu Supia, itu ya. Jadi kan kalau kita mungkin dulu ya pasti kamu tetap salah gitu, ternyata dia memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya ada paradigma bahwa orang lain bisa mengontrol saya, misalnya gini, eee, misalnya seperti, seorang pimpinan, misalnya seperti kepala sekolah misalnya, atau kalau kita kan, di posisi anak, guru bisa mengontrol anak. Sebenarnya yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri, mau tidak mau kita, itu kan tergantung, pemikiran kita, mau atau tidak kita melaksanakan perintah tersebut. Walaupun seandainya nanti kita tetap mengikuti, misalnya ketika anak, "Nak, kamu karena kamu terlambat, kamu harus, membawa pupuk dari rumah," misalnya. Itu sebagai hukumannya misalnya, atau konsekuensinya, karena sudah janji misalnya, ada kesepakatan. Mau atau tidaknya sebenarnya tergantung dia. Tapi kadang anak itu bisa mengontrol dirinya, "Oke, daripada saya berlanjut, saya akan berusaha mematuhi peraturan." Jadi sebenarnya bukan karena oh, bentar Bapak Ibu ya, saya lanjut ini, rekaman saya terhenti sebentar Bapak Ibu. Apakah masih ini Bapak Ibu, tampil? Bapak Ibu layar saya masih tampil? Iya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa, orang ketika kita mengikuti perintah atau dari guru ataupun dari pimpinan itu sebenarnya bukan karena kita dikontrol orang, tapi pada kenyataannya kita yang memang dari diri kita yang mau mengikuti hal tersebut, seperti itu. Lanjut, paradigmanya adalah saya, bisa mengontrol orang lain. Nah, itu kan karena kita, tenang mereka pasti ikut ke omongan saya, nah seperti itu. Atau, sebagai guru ya, anak-anak pasti patuh pada saya. Padahal kenyataannya kita tuh tidak bisa, balik lagi tadi bahwa mereka itu mematuhi kita karena mereka memang, atas kemauan mereka sendiri gitu. Nah, seandainya mereka memilih untuk tidak, ya bisa, itu hak mereka. Karena walaupun mereka adalah manusia kecil, maksudnya hanya seorang murid, kita seorang guru, tapi sebenarnya mereka juga punya pribadi yang utuh yang tidak bisa kita kuasai, seperti itu. Kemudian iya betul, kadang kita merasa hebat Mbak, Bu, ya, misalnya kita merasa, "Oh kan nurut kan advokasi aku?" Misal seperti saya sendiri, saya juga merasa saya kan rata-rata anak-anak kan setiap apa yang saya suruh mau melakukan. Saya mulai merasa bangga bahwa, oh saya bisa mengontrol orang lain, anak-anak ini. Ternyata pada sebenarnya mereka itu ya karena mungkin ada rasa takut, atau karena mereka kesian lihat saya kalau tidak diturutin nanti ibu ini marah misalnya seperti itu kan. Jadi sebenarnya bukan kita yang hebat mengontrol orang lain, tapi karena mereka yang mau mengikuti perintah kita. Lanjut, pemaksaan ada pada saat wujudan yang gagal. Nah, jadi kita tuh baik tadi sama seperti tadi, kita tidak bisa memaksa. Kadang pemaksaan itu berhasil, kadang tidak berhasil, dia tidak mau. Saya beberapa kali menghadapi anak, ya ada yang mau, ada yang tidak mau.
Tapi sebenarnya dengan kolaborasi, pada dasarnya dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, apa itu kolaborasi dan konsensus? Maksudnya ketika kita berdiskusi dengan anak, misalnya, eee, anak terlambat misalnya ini, "Kamu tidak ada alasan, kamu harus pulang," misalnya seperti itu kan. Tapi kalau kita berdamai, kalau kita bicarakan, "Kenapa anak kamu terlambat?" "Oh ini Bu, seperti ini." Jadi ada konsensus. Konsensus itu kesepakatan. Kesepakatan antara kita dengan anak untuk mengatasi, eee, hal tadi, misalnya kesalahan dia tadi. Jadi bukan kita otomatis kita menyalahkan dia, tapi kita memberikan pilihan-pilihan. Jadi maunya bagaimana? Apakah kamu ulangi lagi atau kamu mau seperti ini terus? Jadi seperti itu ya. Jadi bukan dipaksa. Paksa itu satu arah dari kita ke anak. Seharusnya kita kolaborasi dua arah seperti itu. Bagaimana kita selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah, maksud menang kalah di sini adalah pada saat kita guru dengan anak, ketika anak itu menuruti perintah kita atau menjalankan hukuman yang kita jalankan misalnya, kita merasa menang dan kita menganggap anak di pihak yang kalah karena kamu berhasil saya kontrol gitu kan. Eee, Mulai sekarang mungkin kita bisa berpikir bahwa model berpikir menang-menang. Jadi kita bisa kontrol anak, tapi anak juga merasa senang atau merasa juga tidak keberatan ketika mau memperbaiki kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu budaya positif yang seharusnya sudah mulai kita bangun. Saya kemarin awalnya saya berpikir begini, anak itu nanti kalau seperti ini nanti anak pasti kebanyakan guru berpikir bahwa, "Oh akan manja ini anak-anak, akan apa." Tapi bagaimana kita memandang anak itu adalah bahwa dia suatu saat dia akan menjadi pribadi yang sama seperti kita, dia akan tumbuh besar seperti itu kan. Jangan sampai nanti masa kecilnya dihadapkan pada masalah dan masalah. Jadi mulai saat ini mungkin kita bisa berkolaborasi atau saling bertukar pikiran dengan anak-anak untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi, misalnya di sekolah seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah karakter yang akan kita wujudkan untuk anak-anak kita. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif ya. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang, seharusnya dan sekarang dalam kurikulum Merdeka kita jabarkan di kelas kita masing-masing di sekolah, agar tercipta anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari, bahasa Latin ya Bapak Ibu. Nah, ini ada makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa syarat karena Ki Hajar Dewantara ini kan mungkin memang pada saat itu sedang dalam masa perjuangan, jadi dalam masa mencapai kemerdekaan, jadi dia menganggap bahwa syarat utama mencapai kemerdekaan adalah disiplin yang kuat. Jadi seolah-olah anak-anak itu harus diajarkan disiplin sejak dini supaya bisa mencapai kemerdekaan, karena memang pada saat zaman Ki Hajar Dewantara kita belum merdeka. Disiplin diri memiliki motivasi internal. Jika tidak, maka perlu motivasi eksternal dari pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi maksudnya, seharusnya disiplin itu dari dalam diri kita sendiri. Tapi terkadang kita butuh orang di luar kita untuk mendisiplinkan diri kita. Contoh seperti saya, Bu, ketika saya melakukan sesuatu, terkadang saya itu malas kalau tidak ada yang, menegur, tidak ada yang, eee, misalnya contoh gini aja, pada saat membuat modul ajar aja ketika Ibu Ani baru ngomong, saya tidak mau, saya mau hari Senin sudah selesai semua." Nah, itu baru saya bergerak misalnya, seperti itu kan. Berarti memang bukan disiplin itu saya masih butuh motivasi dari luar, seperti itu. Saya tidak bisa mengontrol diri saya.
Seharusnya tanpa disuruh kita sudah melakukan. Itu namanya motivasi internal dari dalam kan Bapak Ibu. Ternyata kalau saya jujur saya memang masih perlu ditegur gitu. Kalau untuk melaksanakan sesuatu tuh kadang malas. Misalnya contoh untuk bangun pagi misalnya. Saya mungkin masih harus dibangunkan misal. Alhamdulillah sekarang tidak sih. Misalnya saya harus bangunkan dulu baru bisa bangun. Seharusnya ya bangun pagi ya harus dari kita sendiri seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi tetap memerintah diri sendiri. Nah, seperti tadi, saya kalau saya belum bangun pagi, belum merdeka. Artinya maksudnya, saya tidak bisa memerdekakan diri saya sendiri, saya tidak bisa perintah diri saya sendiri. Kadang dalam hati ini pengen, pokoknya besok aku jam 4 sudah bangun, misalnya sudah sholat tahajud, misal seperti itu kan. Tapi ternyata eh, pas waktunya saya tidak bisa, artinya saya belum merdeka. Merdeka dalam artian ya merdeka kita dari orang, artinya kita tidak dijajah lagi oleh penjajah, tapi kita juga merdeka bisa mengatur diri kita kayak gitu. Menurut Keja Dewantara itu merdeka itu ada dua, merdeka dari luar artinya kayak seperti saya tidak bisa diatur kalau saya tidak mau menurut aturan seperti itu. Saya tidak menurut perintah orang kayak kayak Belanda kan menjajah gitu seperti itu. Berarti kita kan masih terjajah. Tapi sekarang kan kita sudah merdeka itu dari penjajah. Tapi merdeka ada kita dengan diri sendiri. Kadang kita untuk bekerja susah kan misalnya kayak anak-anak sekarang untuk mencari pekerjaan susah misalnya mahasiswa itu kan sulit sekali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri saja dia tidak bisa. Itu juga belum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kata kuncinya untuk memerdekakan dirinya mereka harus disiplin. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut Diane Gosen, ini dari peneliti dari luar, bahwa disiplin itu bukan seperti menurut Kajar Dewantara, tapi mirip, artinya belajar. Berarti kita bagaimana belajar untuk melatih diri kita gitu. Nah, kalau disiplin menurut dia. Disiplin juga berasal dari kata artinya murid atau pengikut. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi kalau seperti saya, misalnya datang ke sekolah jam 7:30 itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena takut terlambat, takut kena marah ibu kepala sekolah misalnya. Itu sebenarnya belum disiplin. Mungkin di mata orang, oh ibu saat ini disiplin, sebelum 7:30 dia sudah sampai di sekolah. Tapi sebenarnya itu saya hanya karena takut peraturan, berarti saya belum disiplin seperti itu. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Makanya, tapi kalau di SD saya yakin mungkin agak sulit ya. Kalau tidak, kita harus memotivasi dari luar anak-anak. Tidak bisa kita seperti mungkin di SMA atau di SMP mungkin mereka sudah bisa kamu harus disiplin dari diri sendiri. Kalau anak SD saya pikir masih sulit, tapi kita bisa. Saya yakin kita bisa. Saya ada praktik baik, misalnya saya kan, membuat jadwal buku sholat seperti itu. Nah, jadi mereka itu setiap hari menulis, jadwal sholat yang bagi yang Kristen kan ke gereja, jadi jadwal sekolah minggu, bagi yang Islam jadwal sholat. Itu sebenarnya salah satu cara saya untuk mendisiplinkan anak-anak dari rumah. Tapi ternyata masih aja. Ketika ditanya berapa kali kau 1 Bu, 2 Bu. Saya lihat contengan di buku sholatnya juga kosong semua. Memang agak sulit, tapi mungkin kalau kita berusaha kita bisa. Yakin kita bisa. Jadi intinya disiplin yang terbaik itu adalah dari dalam diri sendiri. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah dalam budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin tuh pasti kita dengar kata disiplin tuh kalau saya ya ibu-ibu disiplin tuh bagi saya apa ya gitu nah agak tidak nyaman saya itu nah harus bangun pagi harus datang tepat waktu karena saya menyadari saya orangnya tidak disiplin seperti itu nah. Kalau bapak ibu bagaimana ada nggak mendengar kata disiplin tuh menurut bapak ibu enak atau tidak? Coba Ibu Sri atau Ibu hmm.
Iya, tapi kadang kita kalau ini dengan anak pasti disiplin tuh istilahnya keras gitu ya. Apa waduh, disiplin gitu ya. Seolah-olah ya, yakin Bu ya, semangat, ya. Orang-orang seperti Ibu inilah yang harusnya, menyebarkan disiplin positif itu, bahwa disiplin itu bukan tidak nyaman, disiplin itu sebenarnya sesuatu yang kita perlukan untuk diri kita, seperti itu. Kita yang memerlukan disiplin itu, seperti itu. Tapi kalau saya jujur saya sendiri juga masih merasa disiplin itu adalah sesuatu yang berat. Terus terang Bapak Ibu ya, tapi saya makin ke sini saya makin belajar. Saya berusaha membuat catatan-catatan kecil, berusaha untuk membuat target-target yang walaupun kecil, tapi saya harus bisa menyelesaikan target tersebut. Tentang disiplin, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang dimaksud? Adalah nilai-nilai yang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari penerapan disiplin positif. Misalnya, dengan disiplin anak-anak pasti rajin, peduli. Dengan disiplin dia akan peduli terhadap sesama, dia akan menjaga kebersihan kalau dia disiplin, dia akan percaya diri, dia akan tengku rasa, dia akan suka bergotong royong. Kalau di dalam dirinya sudah tertanam disiplin positif tersebut. Jadi begitu banyak hal-hal positif yang bisa didapat ketika kita menerapkan disiplin diri, terutama kalau disiplin itu berasal dari dalam diri kita, internal. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin materi yang sangat bersentuhan dengan kita, bahwa ini adalah setiap manusia pasti punya kebutuhan. Yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu misalnya kayak makan. Makan itu kan kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang. Seperti kita berkeluarga, kita dengan anak, dengan pasangan mungkin, rasa diterima itu juga kebutuhan dasar. Mungkin ada yang tidak memiliki, yang tidak terpenuhi gitu. Tidak semua kita bisa terpenuhi. Kecuali kalau bertahan hidup pasti semua memenuhi itu ya, karena itu salah satu hal paling fondasi yang paling penting. Penguasaan. Nah, ada kalanya kita ingin dianggap sebagai seseorang yang berkuasa atas sesuatu. Misalnya di rumah, mungkin kita yang untuk ibu-ibu yang memegang keuangan kita gitu. Jadi kita butuh biar aku aja yang mengatur, kalau kamu nanti mungkin tidak tidak bagus seperti itu atau tidak berhasil gitu kan. Itu kan suatu kebutuhan dasar juga bagi kita. Kemudian kebebasan. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah kadang kita, eee, merasa bosan misalnya kayak anak-anak kan, sesekali kita belajar di luar yuk, itu tuh berarti mereka pengen bebas sesekali karena bosan terkungkung di dalam kelas. Kemudian kesenangan. Nah, apa yang dimaksud kesenangan? Mungkin kalau pada saat weekend, pada saat kita capek, oh kita refreshing atau kita jalan-jalan, liburan, itu juga kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sebelum saya lupa, silahkan bagi yang masuk, menyebutkan nama dan sekolah asal di chat, supaya nanti bisa dibuatkan sertifikatnya ya Bapak Ibu. Silahkan di chat atau saya sematkan grup WA nanti di WA silahkan memberikan biodata dan sekolah asal supaya nanti bisa dibuatkan sertifikatnya. Oke lanjut ya.
Kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti ini, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang tadi, bertahan hidup, kita butuh primer, sekunder, tersier kalau kita belajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan, psikologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya koneksi sosial, contoh seperti di arisan, itu juga kebutuhan itu. Jadi kadang ada, seseorang yang hobinya arisan, sebenarnya bukan hobi, itu juga kebutuhan. Tapi ada yang orang yang introvert, mungkin tidak terlalu suka dunia luar, mungkin dia kebutuhan tidak terlalu, butuh hal-hal tersebut. Memberi dan menerima kasih sayang, diterima dalam kelompok. Nah, itu tadi seperti tadi ya, diterima dalam kelompok maksudnya kadang, saya pernah mengalami di kelas saya ada anak itu selalu dikucilkan. Dia tuh kan, ada 10 orang di kelas saya itu perempuan. Ketika saya suruh membagi kelompok, misalnya, mereka seperti, oh bertiga aja, tiga 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 gitu, yang satu ini dikucilkan, dan selalu dia. Dan saya heran kenapa selalu si A ini yang dikucilkan, ketika disuruh berbagi kelompok, dia selalu tidak dipilih gitu. Padahal sebenarnya itu kebutuhan dasar dari, manusia. Kita butuh untuk diterima dalam kelompok. Contohnya tadi misalnya, oh kok tidak diajak misalnya dalam arisan, dalam apa, kok saya tidak diajak seperti itu. Itu sebenarnya itu juga kebutuhan kita. Lanjut, kebutuhan akan kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah ini seperti tadi. Jadi seolah-olah kita, eee, memiliki kemandirian, kebebasan. Jadi kita memiliki pilihan. Kita seperti tadi saya contohkan misalnya ketika kita dalam kelas, tiba-tiba anak, "Bu, saya pengen kita cobalah, Bu, kita keluar misalnya, kita ke belajar di luar kelas sesekali," atau mereka memberikan pilihan apa. Jadi mereka membutuhkan kebebasan seperti itu, kebebasan dari hal-hal yang biasa mereka lakukan. Lanjut penguasaan. Nah, yang dimaksud dengan penguasaan itu apa? Penguasaan itu dia ingin merasa dihargai. Misalnya ketika dalam olahraga, kita atau olahraga atau kompetisi, kita selalu milih di mata kita selalu memilih anak yang itu saja. Karena kita anggap dia, hebat, dia paling tertinggi prestasinya atau dia paling bisa diandalkan. Ternyata mungkin ada satu 2 anak itu karena dia tidak diberi kesempatan, dia tidak muncul seperti itu. Nah, jadi kita butuh, seseorang itu butuh penguasaan untuk diakui. Contoh seperti tadi ketika saya, anak saya melaksanakan upacara bendera itu pemimpinnya, itu dia berusaha dia mengatakan diri sendiri dengan malu-malu. Mungkin minggu depan bukan dia kan karena waktu itu dipilih dari kelas lain karena kelas, 5 mungkin belum ada yang bisa gitu ya, karena yang ditunjuk tidak hadir. Tiba-tiba dia datang, "Bu, aku kepengenlah Bu jadi pemimpin." Saya juga terkejut, saya juga tidak menyangka. Pemimpin itu kan butuh mental, sedangkan dia belum pernah sama sekali. "Mau kamu mau belajar mau." Nah berarti, eee, tanpa kita sadari ternyata anak itu butuh penguasaan tadi. Iya Bapak Ibu di chat untuk sertifikat nanti saya sematkan nomor WA di chat ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat nanti, eee, saya boleh chat ke nomor yang, saya ini ya Bu ya, nomor WA saya. Sebentar ya Bapak Ibu saya sematkan dulu nomor chat saya sematkan di chat. Nah itu Bapak Ibu itu adalah nomor WA saya, nanti bagi yang membutuhkan sertifikat, boleh langsung, japri ya Bapak Ibu, insyaallah dalam 1 atau 2 minggu ke depan nanti saya kirimkan sertifikatnya via WA masing-masing. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, ataupun seperti rekreasi seperti saya bilang tadi. Semua manusia pasti butuh kesenangan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu, oh enggak,
saya tidak hobi jalan-jalan atau saya tidak hobi shopping. Sama, saya juga tidak hobi. Kesenangan saya apa? Kesenangan saya adalah tidur, Bapak Ibu. Jadi bagi saya healing saya, kalau bahasa kerennya sekarang, orang kan mungkin jalan-jalan ke pantai atau jogging, refreshing. Kalau saya akan sangat senang ketika saya punya waktu tidur panjang sehari-harian. Itu kan karena itu kebutuhan dasar manusia, walaupun, "Oh, saya tidak hobi jalan-jalan, saya tidak perlu kesenangan." Perlu, termasuk walaupun dalam bentuk tidur, itu kan juga termasuk kesenangan, seperti itu. Jadi, inilah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus kita pahami dulu, supaya kita bisa memahami apa kebutuhan dari murid-murid kita. Lanjut, ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya bukan karena mereka gagal memenuhi, dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu, seorang guru hanya dapat memahami kebutuhan dasar mereka. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu, seperti saya contohkan Raka tadi, ketika dia, eee, mencari perhatian, kalau saya pikir nakalnya itu agak aneh gitu kan. Ternyata dia di rumah kurang kasih sayang, saya nggak tahu betul atau tidak ceritanya, misalnya, "Oh, bapak aku seperti ini, Bu, ibu aku kerja, aku sendiri di rumah." Memang saya lihat, pakaiannya juga kurang terurus kan, oh berarti anak ini kebutuhan dasar kasih sayangnya kurang. Jadi dia mencari itu di sekolah misalnya. Kemudian, kayak kebebasan misalnya, misalnya anak itu sering keluar masuk. Mungkin dia di rumah ada anak itu, "Bu, anak saya penurut, yang di rumah itu diam aja di rumah, tidak kemana mana," kata ibunya. Padahal di sekolah nakal menurut kita ya, di posisi mata guru, kok anak ini beda dengan omongan orang tuanya di rumah. Kemungkinan karena kebebasannya tadi tidak ada, karena dia tidak memiliki kebebasan, akhirnya dia bertingkahnya di sekolah seperti itu. Jadi kita harus maklumi, oh ternyata mereka ini bukan nakal, tapi memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ini mengenai motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasi perilaku manusia? Jadi ada dasarnya mengapa manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman esensi. Jadi, ketika dia menuruti omongan guru misalnya, supaya takut dihukum sebenarnya, ada motivasinya, apa di balik itu. Apakah internal atau eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, ketika dia misalnya buang sampah, lihat gurunya dulu. Oh, itu ada ibu, pura-pura lah mungut sampah di depan ibu. Mungkin dia membutuhkan penghargaan dari kita. Kemudian ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang terbaik dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu hal bukan karena takut dihukum, bukan karena minta dihargai, tapi karena memang mereka menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang benar. Nah, ini yang kita harapkan bisa tertanam di anak-anak kita seperti itu, bahwa dia menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus tanamkan dulu nilai-nilai kebajikan tadi. Misalnya dia rajin. Rajin itu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari guru, tapi memang dia sehari-hari memang rajin di rumah. Jadi harapan kita seperti itu. Nah, sekarang ada 3 istilah. Apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, dan apa itu restitusi. Bapak Ibu ada yang mau berbagi pengalaman mengenai 3 kata ini? Apa ada yang pernah mendengar apa itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Ada yang mau berbagi pengalaman mengenai 3 kata ini? Atau belum pernah dengar sama sekali ya? Baiklah, saya ini Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Oh, baru dengar. Ya. Jadi, hukuman itu adalah kalau kita mendengar hukuman pasti positif atau negatif? Boleh di kolom chat atau boleh langsung Bapak Ibu, positif atau negatif? Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati buka buka ini nih, lagi buka mikrofon. Ibu, menurut Ibu hukuman positif apa negatif, Bu? Positif. Nah, maksudnya kita gini, baik atau buruk? Kalau Ibu mendengar hukuman baik atau buruk?
menurut Ibu hukuman? Buruk, iya. Nah, negatif jika keras, tapi positif untuk mendisiplinkan anak-anak. Ya, ya betul Bapak. Bisa juga itu pandangan ya, pandangan kita. Jadi negatif kalau hukumannya keras, tapi menurut Bapak Adi tadi positif kalau hukumannya bertujuan untuk mendisiplinkan. Nah, konsekuensi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalau hukuman itu satu arah, Bu. Jadi maksudnya kita yang buat, anak tinggal menerima. Kamu kenapa terlambat? Tidak ditanya seperti itu. Ya, begitu dia terlambat, kamu terlambat, silakan kamu keliling lapangan 10 kali. Tanpa ditanya babi bu, kita kasih hukuman. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sudah ada di konsensus. Misalnya seperti ini. Pada saat kita membuat tata tertib bahwa ada peraturan bagi anak yang terlambat harus misalnya pungut sampah sebanyak atau keliling lapangan sebanyak 10 kali. Itu kan sudah disepakati seperti konsekuensi. Itu namanya konsekuensi. Sudah ada kesepakatan dan mereka paham bahwa ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, mereka harus menjalankan konsekuensi tersebut. Nah, yang terbaik apa? Ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah bagaimana kita membangkitkan kesadaran atas kesalahan anak tersebut. Misalnya seperti ini, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung hukum. Atau kalau konsekuensi pun seolah-olah menang kalah. Kita sebagai pemenang, anak sebagai yang kalah dan menjalankan konsekuensi, dampak dari kesalahannya. Tapi kalau restitusi, lebih kepada kita berdiskusi. Berdiskusi bagaimana mengatasi kesalahan tersebut. Ya, betul Ibu, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Nah, ini seperti ini. Ada identitas sukses dan gagal. Nah, identitas ini maksudnya kepercayaan dirinya. Ada yang dia merasa gagal, ada yang dia merasa berhasil. Kalau identitas sukses, dia menjadi disiplin tadi. Kalau identitas gagal, dia bisa berasal dari hukuman. Jadi kalau dia dihukum, dia seolah menjadi manusia yang gagal seperti itu. Bukan menghasilkan kedisiplinan, tapi justru menghasilkan identitas yang gagal. Nah, ini adalah perbedaan antara tiga tadi, konsekuensi, restitusi, hukuman. Kalau konsekuensi dan restitusi bisa menghasilkan disiplin. Tapi kalau hukuman itu mungkin hal yang sebaiknya tidak kita laksanakan lagi. Sebenarnya mungkin sama, istilah kita kasarnya dulu kan hukuman. Pada dasarnya guru tidak pernah yang bagaimana, pasti kan kita tanya dulu. Ini pernah saya diskusikan di dalam ruang kolaborasi bersama fasilitator saya, ternyata guru itu tidak pernah menghukum. Kalau menghukum itu seperti ini misalnya, babi bu tidak tanya langsung keluar. Saya yakin misalnya, oh kamu ini tidak ada alasan, kamu keluar. Pasti kita tanya dulu. Saya yakin semua guru akan bertanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari restitusi. Jadi tidak mesti restitusi itu harus bagaimana, tapi nanti saya ada video contoh restitusi yang saya lakukan. Nah, ini tadi kalau konsekuensi sudah terencana. Namun tetap anak itu tidak nyaman, jatuhnya tetap menjalankan hukuman. Kalau restitusi, dia bisa menguatkan murid karena kita berkolaborasi, berdiskusi, dan murid bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri dengan caranya sendiri. Dia mencari solusi sendiri. Nah, itu bagusnya restitusi. Jadi, untuk yang terbaik sebenarnya hal yang perlu kita lakukan ketika mendapatkan anak yang melakukan kesalahan adalah restitusi. Jadi kita tanya dulu. Ada yang namanya nanti segitiga restitusi. Mungkin ada di slide berikutnya. Lanjut Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, bagaimana identitas gagal itu? Hukuman. Hukuman tadi kan pasti buruk tadi kata Ibu Fatmawati tadi kan korelasinya baik atau buruk, buruk ya, positif atau negatif, negatif. Karena hukuman itu akan menyakitkan. Walaupun tidak
menyakitkan secara fisik, misalnya ketika disuruh lari 10 lapangan, push up, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian murid akan takut. Begitu melihat kita dihukum tidak, mungkin dia udah ketakutan duluan. Kemudian hukuman itu memaksa. Karena satu pihak kita memaksa seseorang untuk melaksanakan hukuman tersebut. Kemudian akhirnya murid menjadi rendah diri. Jadi dia merasa malu mungkin. Nah, makanya tadi ketika saya praktekkan tadi Senin kan, ada anak-anak yang ribut di barisan. Biasanya kan saya langsung ya udah kamu saya maju ke depan, tapi tadi saya suruh jadi pemimpin. Kamu harus jadi pemimpin. Sebenarnya mungkin itu bagian dari restitusi kecil menurut saya. Jadi mereka bukan mendapatkan hukuman, tapi mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Contoh tadi kamu jadi pemimpin ini yel-yel cuci tangan gitu di sekolah saya. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif ya Bapak Ibu, tidak mematikan kreativitas. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau kita terlalu memberikan penghargaan kepada anak, misalnya apapun yang dilakukannya kita hargai, kita puji, takutnya apalagi anak yang masih kecil ya, masih pemikirannya belum berkembang, dia selalu menunggu penghargaan tersebut. Jadi dia tidak kreatif, maksudnya ibu tidak masuk, malas aku rajin misalnya malas nulis kenapa ibu itu tidak masuk? Karena dia mengharap penghargaan dari kita, hanya kita yang menghargai dia seperti itu. Jadi walaupun di mata kita penghargaan itu bagus, tapi termasuk dalam keadaan yang kurang efektif untuk menumbuhkan kedisiplinan anak. Nah, yang terbaik adalah apa? Ini tadi konsep disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi tadi murid jadi menghormati peraturan, murid bisa menebus kesalahan, tapi kita perlu monitoring itu ininya, karena kita harus kalau konsekuensi termasuk satu arah, karena anak hanya melaksanakan konsekuensi ketika dihukum ya udah jalankan akibatnya gitu, sebab akibat. Tapi kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perbuatannya dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi seolah-olah kita ini sedang bernegosiasi dengan anak, bagaimana dia mau memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan hanya sekedar konsekuensi. Oke, lanjut. Bapak Ibu, informasikan kita sampai 17.30, jadi masih ada waktu 20 menit lagi. Nah, ini ada istilah namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita itu nanti terbiasa. Bahkan dalam mindset kita, ini orang ini kalau tidak dikasih pasti dia tidak mau kerja. Padahal belum tentu seperti itu. Itu karena kita yang mengajarkan seperti itu. Nah, jadi kesalahan dari murid. Kadang kita tidak boleh menyalahkan murid. Kenapa murid ini hanya rajin pada saat saya di sini, kenapa pada saat guru lain tidak nurut gitu, tidak menuruti omongan guru misalnya. Itu mungkin karena kita salah di kita lalu memberi penghargaan seperti itu. Memuji misalnya ini hebat, ini bagus seperti itu, penguatan positif, namun tidak terlalu bagus ketika itu untuk jangka panjang. Khawatirnya nanti tadi anak-anak menunggu untuk dibujuk, untuk diberikan pujian seperti itu. Jadi ada namanya istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, restitusi. Istilahnya tadi, kalau mau singkatnya, restitusi adalah bagaimana kita bernegosiasi atau berkolaborasi ya. Kolaborasi itu artinya kita nego kepada anak untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, mungkin sepanjang-panjang ini mungkin kita tidak usah dihafal. Intinya restitusi itu bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, kita membantu mereka untuk mengatasi kesalahan tersebut. Jadi bukan memberikan hukuman, biarkan mereka menghukum diri mereka sendiri. Artinya mereka bertanggung jawab. Baik Bu,
Oh, kalau begitu misalnya dalam bahasa Bengkulu lah, kalau C itu Bu, berarti saya akan ini Bu, saya minta maaf lah sama yang saya pukul tadi misalnya. Jadi kita membangkitkan semangat mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Nah, ini perbedaan antara restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Nah, misalnya murid datang terlambat ke sekolah, kita langsung saja, udah kamu bersihkan WC seperti itu. Atau langsung marah-marah, tanpa bertanya dulu alasan atau bagaimana. Nah, kalau konsekuensi, misalnya nih, kamu tahu kan kalau kamu terlambat apa perjanjian kita misalnya. Oh, saya tidak boleh istirahat, Bu. Saya harus ini di kelas. Nah, itu silakan kamu jalankan. Kan bagi murid juga merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, karena bukan itu yang mereka inginkan. Nah, restitusi kita membantu murid, kita terbuka, kita menghormati dia sebagai seorang murid. Nah, kenapa kamu terlambat? Oh, karena ini, Bu. Nah, jadi bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada negosiasi antara anak dengan kita sebagai gurunya. Nah, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum. Artinya kita sebagai penghukum bagi anak. Kemudian membuat rasa bersalah. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, apa saja contoh-contoh nyatanya? Ini contoh ya, menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kita menghukum dia jatuhnya. Kamu ini seperti itu kan. Kemudian membuat rasa bersalah. Ketika guru berkata contoh perkataannya, kamu sudah mengecewakan ibu atau kamu sudah mengecewakan bapak. Gara-gara seperti ini, bapak kecewa sekali sama kamu. Jadi dia merasa bersalah kan? Dia merasa bersalah seolah-olah oh aku ini mengecewakan orang. Jadi bisa jadi nanti mentalnya menjadi down kalau kita membuat mereka menjadi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman bagus juga sebenarnya misalnya, udahlah kalau begitu jangan ulangi lagi ya, tidak apa-apa. Nanti ibu maafkan kali ini, misalnya seperti itu. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Mungkin lebih baik daripada penghukum atau pembuat merasa bersalah, tapi takutnya nanti mereka merasa manja karena oh tenang aja ada bapak itu nanti kok kalau telat nggak apa-apa aman. Kita lapor aja sama bapak itu pasti dibantu. Nah, itu juga mungkin lebih baik dari yang lain, tapi ada yang lebih baik dari itu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini kita berada di luar mereka. Misalnya kita hanya mengontrol gitu, mengontrol apa peraturannya, apa sanksinya. Jadi bukan sebagai teman, bukan sebagai apa, kita memantau, hanya memantau di luar tanpa memberikan solusi kepada anak tersebut. Nah, yang terbaik adalah kita menjadi manajer. Manajer itu bagaimana kita seperti tadi restitusi, kita menggali masalah yang ada di diri mereka dan menggali bagaimana pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kontrol diri manajer inilah yang diharapkan dapat kita praktekkan di dalam kelas ataupun di sekolah kita sehari-hari. Jadi kita tinggalkanlah terutama yang menghukum. Kalau bisa kita tidak menghukum lagi, bisa kita menjadi teman, pemantau boleh, tapi yang terbaik adalah menjadi manajer. Artinya kita membimbing anak tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini contoh ini ya, ini contoh tadi, murid yang datang terlambat. Penghukum, belum apa, kamu terlambat, langsung bersihkan WC tanpa perlu kita tanya-tanya lagi. Itu namanya menghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah, nah kan, ibu padahal berharap sama kamu, tapi kamu seperti ini. Nah, itu jadi anak merasa bersalah, dia merasa, oh iya ya, saya menyakiti ibu nih, saya mengecewakan ibu, akhirnya dia merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, itu biasanya sering kita temui di SMA, mungkin di SD kita jarang kita menganggap anak, karena kita mungkin mereka kita lebih anggap sebagai anak. Nah, ayolah, apa kita sambil main, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa lah, tidak apa-apa kamu salah, besok jangan lagi ya, besok jangan lagi ya. Jadi anak itu jelas tadi dikhawatirkan dia akan bersifat manja.
Nah, kalau pemantau tadi seperti ini, sekedar mengingatkan saja. Nah, kalau manajer, apa kamu menyadari kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu. Jadi, ada proses kolaborasi dan konsensi antara kita dengan anak untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini materi terakhir kita ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, ada Bapak Ibu mungkin kalau yang guru yang sudah berpengalaman, saya yakin dia akan kurang familiar dengan keyakinan kelas, tapi lebih familiar kepada eh, peraturan atau tata tertib ya. Sebenarnya kalau mudahnya, untuk mudahnya bahwa sebenarnya ini juga peraturan, ini juga tata tertib di sekolah, tapi keyakinan kelas ini lebih kepada kesepakatan Bapak Ibu. Jadi selama ini peraturan kan hanya guru, misalnya guru rapat, Bapak Ibu dipimpin oleh kepala sekolah, kita rapat apa saja peraturan yang perlu dilaksanakan di sekolah ini. ABC, sepatu harus hitam, datang harus jam sekian, ini. Nah, sudah kita tempel di dinding. Itu kan peraturan. Jadi, anak-anak tidak tahu menahu tiba-tiba sudah harus mematuhi peraturan. Nah, kalau sekarang ada namanya keyakinan. Keyakinan itu artinya kesepakatan bersama antara guru dengan anak untuk membuat suatu peraturan tadi. Sebenarnya peraturan juga, tapi bersama gitu menciptakan antara yang melaksanakan dengan pembuat peraturan itu ada kesepakatan. Nah, ini iya, diputuskan bersama, betul Bu, betul sekali. Nah, membuat keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini dibuat dalam pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi peraturan itu kan lebih ke sepatu harus hitam, baju harus seragam ini Senin ini Selasa ini. Tapi kalau keyakinan misal kami akan mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan, yaitu nah, seperti itu lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal, misalnya membuang sampah pada tempatnya, lebih kepada kita buat kami senang menjaga kebersihan. Sebenarnya intinya sama saja, tapi lebih kepada kalimat yang positif. Kemudian dibuat dalam bentuk positif tadi. Jadi tidak ada diusahakan ya Bapak Ibu. Saya juga sebenarnya agak kesulitan. Tidak ada kata tidak. Jadi tidak itu kan kata negatif. Nah, saya ada pengalaman lucu sama pengasuhan ibu-ibu sekarang. Kan katanya tidak ada kata tidak, tapi diganti dengan no. Misalnya anak buang sampah, no, no, no. Ya, tetap ada itu tidak juga, walaupun dalam bahasa Inggris. Jadi sedapat mungkin kita menghindari kata tidak. Misalnya kami tidak mengganggu teman. Kami tidak suka mengganggu teman. Kita ganti dengan kami menghargai teman-teman kami. Seperti itu. Jadi usahakan kata-kata negatif seperti tidak kita hindari di keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah panjang-panjang maksudnya kalimatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan dilibatkan semua pada saat membuat keyakinan tersebut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Kami saling menghargai teman. Kami senang membantu teman. Kami melaksanakan piket dengan tertib. Ini nih awalnya kata-kata tidak semua mereka ini. Kami yang ini kalau tidak senang saya, kami berbicara baik dan sopan ini dia senang berbicara kotor Bu. Sering kan anak-anak namanya TikTok atau terpengaruh Facebook. Oh, apa gitu kan, omongannya kotor gitu, omong-omongan hewan-hewan disebutkan. Nah, kami tidak akan menyebutkan kata itu, tapi saya ganti dengan kami berbicara dengan baik dan sopan. Nah, seperti itu cara membuat keyakinan kelas. Misalnya kami menghargai barang-barang teman ini awalnya mereka itu sepatutnya kami tidak mencuri karena ada sering kehilangan seperti kata Ibu Supiah tadi barang anak-anak ada yang hilang jadi bagaimana nak kami tidak suka mencuri barang teman nah dia buat seperti itu kita ubah menjadi kami menghargai barang teman nah itulah perbedaan antara keyakinan dan peraturan tadi. Nah, ini terakhir, oh masih ada Bapak Ibu ya, belum terakhir berarti segitiga restitusi. Nah, apa itu istilah segitiga restitusi? Seperti tadi yang saya jelaskan, restitusi itu adalah istilahnya bagaimana kita mengembalikan anak itu dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi bukan menyalahkan, tapi mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, ada namanya istilahnya segitiga restitusi. Bagaimana ini contohnya? Seperti ini. Jadi tidak bisa dimulai dari mana saja Bapak Ibu ya. Jadi pertama
Menstabilkan identitas misalnya. Misal ditanya dulu, dipanggil, "Ngapa kamu melakukan hal tersebut?" Nak, dah tuh, "Oh Bu, aku tadi nggak sengaja Bu." "Iya, Ibu dulu juga pernah kok seperti itu." "Iya Nak, kamu mungkin tidak sengaja, mungkin kamu tidak mau kan melakukan itu." Ah, jadi kita stabilkan bahwa dia tuh tidak ada tujuan tertentu yang seperti kita bahas sebelumnya. Bukan karena keinginan dia memang jahat seperti itu, mungkin ada sesuatu. Jadi kita tanyakan dulu apa motivasinya, kita stabilkan dulu dirinya, jangan langsung disalahkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini tadi kita tanyakan, "Ngapo Nak kamu melakukan itu apa alasanmu? Adakah alasanmu?" "Oh Ibu aku tadi seperti ini." Kita harus tanya dulu. Walaupun entah dia betul atau tidak alasannya, tetap kita harus gali dulu apa tindakan, motivasi dari tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan. "Kamu yakin nggak nilai bagus nggak yang kamu buat tadi dengan mengganggu teman? Menurutmu bagus tidak? Bijak tidak kelakuanmu tadi?" Oh, dia akan menjawab iya atau tidaknya. Kalau dia menjawab iya, kemungkinan ada hal yang salah yang kita ajarkan. Tapi saya yakin anak-anak akan menjawab, "Tidak, Bu. Tapi saya," mungkin dia akan membela diri. Nah, disitulah kita sebagai manajer tadi Bapak Ibu, kita bimbing anak-anak kita agar dia, bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi bukan hanya bertanggung jawab menjalankan hukuman, tapi dia bisa bertanggung jawab untuk memulihkan, memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah ini contohnya, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tidak mungkin kita melakukan itu, ini karena kita nakal, mungkin ada hal tertentu yang membuat kita melakukan itu. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Kemudian kita semua memiliki motivasi internal. Kita harus yakin bahwa semua manusia itu baik pada dasarnya. Tidak ada manusia yang tidak baik. Mungkin yang membuat dia tidak baik adalah lingkungan atau apa. Jadi kita harus terus berusaha menggali kebaikan dari anak-anak tersebut. Jadi kita tetap percaya bahwa senakal-nakalnya anak pasti dia pada awalnya dia anak yang baik. Mungkin ada faktor eksternal yang merubah dia menjadi tidak baik. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini ada beberapa menit, ini adalah video saya, tapi saya sebenarnya malu Bapak Ibu, apa kita tidak usah tampilkan ya? Tampilkan apa tidak Bapak Ibu? Karena pasti kalau yang mengenal saya akan tertawa ini bukan ibu ibu Bapak Adi, tampilkan. Oh, namanya untuk contoh. Saya takut ditertawakan, "Ah, masa Ibu Ramidasari ini?" Ya, saya agak malu sebenarnya, tapi kita coba mudah-mudahan ini mau dijalankan seperti ini. Eee, tapi ini terpaksa, buka YouTube ya. Oh iya siap, Pak. Tapi jangan diketahui ya, Pak, ya, karena ini terus terang akting, Pak. Sebentar saya ini dulu. Tapi di mana ini videonya? Sebentar, Bapak, ya, saya cari dulu. Mudah-mudahan tapi agak lama ini carinya di mana. Saya lupa lupa download tadi karena saya tidak niat menampilkannya tadi, malu saya sebenarnya. Eee Bapak Ibu jangan lupa bagi yang, membutuhkan sertifikat nanti ya silakan langsung japri ke WA saya supaya nanti tidak terlewat dan saya bisa kirimkan sertifikatnya. Dari Kombal Bangku 15 Bengkulu Tengah. Cantik. Sebentar Bapak Ibu ya, saya video. Saya buka dari YouTube saya aja. Bentar Bapak ya. Saya share dulu. Sharing ini. Bapak Ibu apakah sudah terlihat? Nampak. Tapi saya tidak tahu ini agak bermasalah. Tidak muncul ini. Suaranya. Apakah ada Bapak Ibu suaranya? Suaranya agak kecil ini. Nggak terlalu jelas. Ya, kecil suaranya, Bu. Ini
dengar dari Syarif, kamu mau sampah sembarangan Agak ya? kurang jelas Bapak Ibu, maaf ya. Adanya Syarif, ibu juga pernah berbuat salah sebelumnya. Manusia itu mungkin pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Di sini ibu bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu mau mencari solusi dari permasalahan kamu supaya kamu tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Hari, kamu pasti punya alasan kenapa kamu membuang sampah sembarangan tadi. Oh, Kak, jadi kamu terburu-buru. Nah, sekarang kamu masih ingat tidak apa yang menjadi keyakinan kelas kita kemarin? Nah, itu Bapak Ibu tadi kayaknya suaranya kurang ini ya, kurang keluar. Nah, bagus kalau kamu ingat. Karena Sekarang, kemarin bagaimana rencanamu untuk pakai memperbaiki kesalahanmu tadi? apa? Handphone yang seadanya. Demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di webinar ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan salam kenal bagi rekan-rekan yang berasal dari berbagai daerah. Nanti kita semoga kita bisa bertemu secara offline atau bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan? Dari rekan-rekan yang lain. Oh iya, ya Bapak Ibu, boleh kita buka kamera? Ya. Ya. Heeh. Ibu bisa minta tolong dari Kalimantan Barat. Oh, luar biasa Pak Adi, terima kasih. Salam kenal Bapak. Ya, dari Kendari, luar biasa Pak Alam dari Kendari, luar biasa. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya di komunitas belajar kami. Insya Allah nanti bisa ketemu di lain waktu ya Pak. Ya, kita foto bersama. Bisa bisa dibuka atau kameranya Bapak? Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oh, saya juga belum entah. Saya sendiri tadi takut ini bebannya terlalu berat. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak udah datang aja. Luar biasa Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga ya, ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, karena moderator kita sepertinya sudah sibuk, jadi saya tutup acara ini dengan mengucapkan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dora, terima kasih Bu Imelda. Ya, ya, terima kasih. Nanti ditunggu ya sertifikatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.